Fikih doa-doa dan zikir, karangan Syekh Abdul Razak. Sebagaimana kebiasaan kita akan mengambil satu faedah dari zikir. Dan kemarin terakhir kita mengambil satu faedah, dan mungkin itu faedah yang dicukupkan oleh Syekh Abdul Razak. Adapun pada kesempatan di permulaan kajian pada malam hari ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keutamaan majlis zikir. Zikir memiliki banyak faedah ataupun manfaat, sudah disebutkan. Kemudian zikir ini digandeng ataupun ditempelkan dengan majlis, karena majlis itu macam-macam, banyak versi, banyak jenisnya. Pada saat suatu majlis ditempelkan ataupun disandarkan dengan zikir, berubahlah majlis ini. Artinya majlis ini memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, dikarenakan dia disandarkan dengan zikir. Makanya judul kita pada malam hari ini, para jamaah sekalian, di awal permulaan ini, yaitu fadilah majlis-majlis zikir. Keutamaan majlis zikir para jamaah sekalian. Sebagaimana saya singgung barusan, majlis zikir dia menjadi berharga karena tersebab dia disandingkan dengan zikir. Makanya majlis yang seperti ini adalah majlis yang paling mulia, majlis yang paling bermanfaat, dan yang paling tinggi tingkatannya. Tentu saja di sisi manusia ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang tertinggi kadarnya, nilainya di sisi Allah, dan yang paling mulia kedudukannya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak nas adapun dalil yang menunjukkan tentang keutamaan majlis zikir para jamaah sekalian. Tujuan dari nas-nas ataupun redaksi yang sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena majlis zikir merupakan hayatun lil qulub, yaitu kehidupan untuk hati, wa nama'un lil iman, dan untuk menumbuhkan keimanan, wa salahun wa zaka'un lil abdi. Ada kebaikan, ada kebersihan untuk kita sebagai hamba Allah. Di mana? Di majlis zikir. Berbeda selain majlis zikir, maka kebalikannya dari apa yang kita sebutkan, dari keutamaan yang barusan kita sebutkan. Maka majlis zikir lawannya adalah majlis al-ghaflah dalam bahasa Arabnya. Karena zikir artinya adalah mengingat, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diisi dengan zikir atau pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, majlis ini tidak lain dinamakan dengan majlis ghaflah alias majlis kelalaian, karena tidak ada zikir di dalamnya. Akibatnya majlis yang seperti ini, maka kebalikan dari yang tadi. Kalau majlis zikir merupakan kehidupan untuk hati, majlis kelalaian ini tidak lain menjadi apa?
kematian untuk hati. Kemudian kalau majelis zikir bertambah ataupun berkembangnya keimanan kita, sebaliknya majelis kelalaian ini adalah berkurangnya keimanan. Begitu seterusnya yang menyebabkan adanya penyesalan di akhir nanti. Ini poin yang pertama yang berkenaan dengan fadilah majelis zikir yang bertolak belakang dengan istilah majelis al-ghaflah. Kalau kita duduk-duduk, maka harus diusahakan di dalamnya ada zikir, para jamaah sekalian. Tidak heran ada riwayat dari para salafus saleh tentang masalah ini. Mereka sangat-sangat perhatian terhadap yang namanya majlis zikir. Kana Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ya'khudhu biyadi an-nafari min ashabihi. Adalah Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat, mengambil tangan orang-orang dari kalangan sahabat beliau sendiri. Dia mengatakan kepada mereka, ta'alau nu'min sa'ah. Kesini kalian, kita beriman sebentar saja, sesaat saja. Ta'alau, kesini kalian. Falnudzakiru atau falnadhkurillah. Ayo kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Kesini wa nazdadu imanan bi ta'atih. Kesini kita usahakan untuk menambah keimanan dengan mentaati Allah. La'allahu yadhkuruna bimaghfiratihi. Semoga Allah mengingat kita dengan memberikan maghfirahnya. Ini bentuk perhatian salafus saleh terhadap majlis yang di dalamnya ada zikir. Ada juga wa kana Umar bin Habib al-Khatmi radhiyallahu anhu yaqulu al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Faqila, lalu ditanyakan, wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, lalu bertambahnya bagaimana? Berkurangnya juga bagaimana? Beliau menjawab, idza dzakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Yaitu jika kita mengingat Allah dan memuji Allah dan mensucikan Allah, itulah bertambahnya keimanan. Sebaliknya, wa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina, jika kita lalai dan kita menyia-nyiakan dan kita lupa, falidzalika nuqsanuhu, itulah kekurangan atau iman menjadi kurang. Ini dua asar yang menandakan majelis zikir memiliki perhatian dari kalangan para salafus saleh. Adapun riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang majelis zikir ini, para jamaah sekalian, beliau mensifatkan majelis zikir dengan riyadul jannah, yaitu apa? Taman-taman surga. Tetapi taman surga ini ada di dunia. Ini kelebihan majelis zikir. Sudah disifatkan oleh Nabi sendiri, dia adalah taman surga di dunia, apalagi di akhirat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah di situ. Qalu wa ma riyadul jannah, para sahabat bertanya, apa taman-taman surga? Hilaqul zikri, halaqah zikir, kata beliau. Di riwayat yang lain disebutkan di sini dari hadis Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi keluar menemui kita. Kata Jabir bin Abdullah. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ya ayuhan nas,
Wahai sekalian manusia, irta'u fi riyadil jannah, mampirlah kalian ke taman-taman surga. Qulna ya Rasulullah, kami katakan apa wahai Rasulullah riyadul jannah itu? Apa jawab beliau? Majalisuz zikri, majlis-majlis zikir. Lalu beliau menambahkan keterangannya. Apa kata beliau? Ughdu wa ruhu wazkuru. Berangkatlah pagi-pagi, kemudian berzikirlah kalian. Faman kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu indallah. Siapa saja yang ia mau mengetahui kedudukannya di sisi Allah, falyanzur kaifa manzilatullah ta'ala indah, maka hendaknya dia lihat, dia perhatikan bagaimana kedudukan Allah pada dirinya, sesuai dengan kita mendudukkan Allah para jamaah sekalian di dalam diri kita. Itulah kedudukan kita di sisi Allah. Fa inna Allah ta'ala yunzilu al-'abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mendudukkan seorang hamba pada saat atau bagaimana seorang hamba itu mendudukkan Allah dalam dirinya. Ini hadis hasan para jamaah sekalian. Ditambahkan Ibnu Qayyim mengatakan, man syaa'a an yaskuna riyadal jannah fid dunya. Siapa yang menginginkan tinggal di taman surga di dunia ini, falyastawtin majalis az-zikri, maka hendaklah ia menetapi majlis-majlis zikir. Fa innaha riyadul jannah, karena majlis zikir adalah taman-taman surga. Ini keutamaan majelis zikir. Kemudian saya akan tambahkan sebagaimana Syekh Abdul Razzaq menyebutkan di sini, majalisul zikri hiya majalisul malaikah. Majlis zikir adalah majlisnya para malaikat. Saya ulangi, majlis zikir adalah majlisnya para malaikat. Falaisa lahum min majalisid dunya majlisun illa majlisun. Karena malaikat tidaklah memiliki sebuah majlis di dunia ini kecuali majlis yuzkarullahu ta'ala fih, yang dizikirkan Allah, diingat Allah di dalamnya. Jadi di dunia ini tidak ada yang namanya majlis malaikat kecuali majlis zikir kepada Allah para jamaah sekalian. Sebagaimana ada riwayatnya dalam As-Sahihain, riwayat Bukhari Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna lillahi malaikatan fudala. Allah memiliki malaikat fudala, malaikat yang jumlahnya ada tambahan, ataupun malaikat yang mereka ini dalam artian tersebarlah begitu, menjemar di dunia ini. Lalu kita akan tahu apa fungsi mereka. Yatufuna fit turuq, mereka tawaf, mereka keliling di jalan-jalan. Jadi ada malaikat keliling ini di jalan. Yaltamisuna ahla zikri, mencari ahlu zikir. Ini aja tugas mereka, mencari majelis zikir dan orang yang ada di majelis zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah Ta'ala, para malaikat ini jika menjumpai sebuah kaum yang mana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
satu dengan yang lain para malaikat ini memanggil teman-temannya. Tanadau halummu ila hajatikum. Kesini teman-teman, atau kalian semuanya, kalian sudah menjumpai kebutuhan kalian, yaitu mencari majlis zikir. Faqala fayahfunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Subhanallah. Lalu mereka menaungi majlis zikir tersebut memakai sayap-sayap mereka sampai langit dunia. Qala fayas'aluhum rabbuhum ta'ala. Lalu Allah menanyai mereka ini. Wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah lebih mengetahui tentang orang yang berada di majlis zikir itu. Ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan para hamba-hambaku itu di majlis zikir. Qala, lalu para malaikat menjawab, yaquluna, mereka mengatakan orang-orang itu yusabbihunaka wa yukabbirunaka. Mereka bertasbih kepadamu, mereka bertakbir mengagungkanmu, wa yahmadunaka, mereka bertahmid memujimu, wa yumajjidunaka, mereka memuliakanmu. Qala fayaqulu hal ra'auni. Lalu Allah menanyai mereka, apakah mereka saat itu melihat aku? Qala fayaquluna la wallahi ma ra'auka. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak melihatmu, wahai Allah. Qala fayaqulu kaifa law ra'ani. Lalu bagaimana seandainya mereka melihatku? Qala fayaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Para malaikat menjawab, seandainya mereka ini melihatmu, mereka akan lebih lagi giatnya beribadah. Wa ashadda laka tahmidan wa tamjidan, dan lebih giat lagi memuliakanmu dan memujimu. Wa aktsara laka tasbihan, dan mereka lebih giat lagi jika seandainya mereka ini melihatmu, bertasbihnya dibanyakkan. Qala fayaqulu ma yas'aluni. Mereka tidak meminta kepadaku. Qala yas'alunaka al-jannah. Mereka ini dalam majelis zikir ini mereka meminta surga, kata malaikat. Qala fayaqulu hal ra'awha. Apakah mereka ini melihat surga? Qala yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'aha. Tidak, demi Allah mereka tidak melihat surga saat itu di dunia. Qala fayaqul, lalu Allah mengatakan fa kaifa law annahum ra'awha. Lalu bagaimana seandainya mereka melihat surga? Qala fayaqulun law annahum ra'awha kanu ashadda 'alaiha hirsan. Seandainya mereka melihat surga, mereka akan lebih giat lagi untuk mendapatkan surga, wa ashadda laha talaban, lebih giat lagi untuk meminta surga, wa azama fiha raghbatan, dan berharap surga itu harapan terbesar mereka yang mereka pinta. Qala fayaqul famimma yata'awwadzuna. Lalu Allah bertanya pada para malaikat ini, dari apa mereka berlindung? Qala minan nar. Dijawab, dari neraka. Qala yaqul wa hal ra'awha. Apakah mereka melihat neraka? Qala yaqul. Lalu para malaikat tersebut menjawab, la wallah ya rabbi ma ra'awha. Mereka tidak melihat neraka. Qala yaqul fa kaifa law ra'awha. Bagaimana jika mereka ini melihat neraka? Qala yaqul law ra'awha kanu ashadda minha firaran. Seandainya mereka ini dalam majelis zikir ini melihat neraka, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk lari darinya. Wa ashadda laha makhafatan, menjadi manusia, menjadi makhluk yang paling takut dari neraka. Qala yaqulu
fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Lalu Allah mengatakan apa? Aku mempersaksikan kalian terhadap mereka ini, sesungguhnya aku sudah mengampuni mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang yang berada di majelis zikir, para jamaah sekalian. Qala fa yaqulu malakun minal malaikah. Lalu ada satu malaikat yang mengatakan, fihim fulanun laysa minhum. Ada orang di antara mereka aslinya tidak termasuk di majelis tersebut. Innama ja'a li hajatin. Mereka datang gabung dengan orang yang bermajlis tersebut karena suatu alasan tertentu, bukan hajatnya untuk zikir. Qala hum al-julasa wa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman duduk yang teman-teman duduknya tersebut tidak akan mencelakakan dia. Dalam artian apa, para jamaah sekalian? Seandainya ada orang yang duduk di majelis zikir tetapi niatnya berbeda, bukan untuk zikir pada Allah, mengingat halal dan haram, menambah keimanan dan seterusnya, tetapi dia bisa terselamatkan dengan teman-temannya. Jadi begitu, para jamaah sekalian, teman itu memiliki peranan yang sangat penting selamat dan tidaknya seseorang. Ini dia salah satu manfaat dari majelis zikir. Dari hadis yang lumayan panjang ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, para jamaah sekalian.